Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam. Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali di acara live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bekerja sama dengan Bara Digital Ministry. Ya, tak terasa ya Bapak Ibu, minggu lalu kita membahas satu topik yang menarik dan minggu ini juga kita akan sama-sama kembali membahas sebuah topik yang tentu saja tidak hanya penting Bapak Ibu, tapi memang sangat kita butuhkan dalam kehidupan belajar mengajar nih. Nah, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah menanti-nanti dari minggu lalu ya. Hari ini kita akan bahas apa nih? Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu narasumber kita atau pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Wahyudi, MPD MCE. Nah, beliau adalah pengurus harian bidang 1 pengembangan pendidikan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Selain itu, Pak Wahyudi juga, beliau adalah Ketua Wilayah 1 Jawa, Himpunan Dosen PGSD Indonesia. Wah, ini Bapak Ketua nih ya, berarti ya. Lalu Ketua Pusat Studi 3CM Center UKSW. Selanjutnya Konsultan Pendidikan PPKS. Lalu Ketua Pengurus LP3S Salatiga. Nah, topik apa yang akan dibicarakan hari ini? Kita sudah lihat di e-flyer yang beredar, yaitu pengajaran dan pembelajaran berbasis proyek kreatif. Nah, ini cocok sekali nih ya Pak untuk guru-guru yang nonton, apalagi kalau ada guru PGSD, mereka pasti senang sekali nih bisa ikut ya. Nah, sambil itu Bapak Ibu sekalian, saya akan memimpin kita dalam doa dan mau ingatkan juga nih Bapak Ibu yang belum follow Instagram MPK Indonesia atau YouTube-nya juga, boleh tuh ikuti dulu di MPK Indonesia dan jangan lupa ikuti juga Bara Digital Ministry. Baik, kita akan berdoa. Selanjutnya Pak Wahyudi akan langsung sharing pengalaman, pengetahuan yang beliau punya supaya kita sama-sama belajar lagi dan punya semangat kembali nih untuk merancang pembelajaran yang kreatif berbasis proyek. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh menonton Tuhan penyampaian materi yang sangat penting ini dari hambanya Dr. Wahyudi. Tuhan berkati beliau Tuhan yang sudah mempersiapkan materi dengan sangat baik, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan guru-guru Kristen Tuhan. Tuhan urapi agar materi ini boleh kami pahami dan tentunya akan kami aplikasikan dalam pembelajaran di kelas ya Tuhan. Bapa di sorga berkati juga setiap perangkat yang kami gunakan dan juga jaringan Tuhan agar boleh lancar acara ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan live streaming malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, silakan Pak Wahyudi. Ya, baik. Terima kasih Kak Ruth yang sudah mengantarkan kita pada acara pada malam hari ini. Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pastinya saya sangat senang dan bahagia boleh berbagi pengalaman yang sudah pernah saya lakukan begitu Bapak dan Ibu dan Saudara terkait dengan bagaimana pengajaran dan pembelajaran berbasis proyek kreatif dalam rangka untuk memfasilitasi peserta didik kita menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Jadi ini adalah pengalaman saya selama saya mengajar di Satya Wacana dan juga dari hasil penelitian-penelitian saya yang mengarah bagaimana saya kemudian memfasilitasi ya peserta didik maupun mahasiswa saya untuk menjadi pribadi yang kreatif. Dan ini dilatar belakangi karena saya seorang pengajar matematik begitu ya. Ternyata
tidak semua mahasiswa yang masuk keguruan itu suka matematika begitu. Sehingga kalau saya bertahan semua harus pintar matematika, maka ini akan menjadi satu problem besar bagi saya. Kemudian saya berpikir bagaimana kondisi yang awalnya mereka tidak suka matematika dengan sesuatu yang kreatif akan menumbuhkan semangat dan juga minat mereka untuk belajar matematika. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan melihat bagaimana proses itu bisa dilakukan dalam sebuah pembelajaran kita. Kita lihat sama-sama. Ya, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman, ini saya akan mengawali dulu ya tentang pengajaran dan juga pembelajaran. Karena dua hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting begitu ya, yang sangat penting pada saat kita melakukan sebuah aktivitas yang namanya belajar bersama dengan peserta didik kita. Ada dua hal yang berbeda dari keduanya ini begitu ya. Yang pertama terkait dengan pengajaran, kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran begitu ya. Kalau kita lihat di sini, pengajaran ini lebih menggambarkan kepada bagaimana seorang guru kemudian mendirect peserta didiknya begitu ya untuk memperhatikan, dan seorang guru boleh transfer knowledge kepada peserta didik. Tapi yang kedua, untuk yang pembelajaran ini terlihat bahwa bagaimana peserta didik ikut terlibat dalam proses pembelajaran ini. Sehingga bisa dikatakan kalau yang pengajaran itu lebih condong guru yang dominan begitu ya, yang mendominasi di dalam aktivitas pembelajaran itu, dan seringkali juga proses komunikasi itu terjadi satu arah begitu. Kalau ini sebuah proses pengajaran. Tapi kalau yang kedua, yang pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada peserta didik atau siswa ini untuk aktif dan terlibat dalam aktivitas belajar atau student center begitu ya, terjadi komunikasi dua arah, bahkan bisa terjadi proses yang namanya teamwork, bekerja bersama dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, terkadang orang mengatakan mana yang lebih baik gitu ya, mana yang lebih baik. Dari pengalaman yang sudah saya lakukan, keduanya atau semua ini baik jika tepat pada penerapannya. Sehingga kadang-kadang peserta didik itu perlu didirect, perlu diarahkan begitu ya, di mana guru betul-betul punya peluang yang lebih besar mengarahkan mereka. Tetapi ada kalanya mereka juga harus diberi kesempatan untuk melakukan satu aktivitas di mana mereka bisa membangun sendiri pengetahuannya. Nah, dari sini sebenarnya saya bisa mengatakan keduanya baik jika tepat penerapannya. Sehingga dari pengalaman yang sudah saya lakukan, keduanya ini saya integrasikan. Kapan saya harus melakukan pengajaran dan kapan saya harus menciptakan satu kondisi pembelajaran untuk peserta didik saya begitu. Jadi saya integrasikan. Nah, dari sini bagaimana keduanya ini memfasilitasi siswa menjadi pribadi yang kreatif itu lebih penting, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Nah, untuk itu kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, ya, dua peristiwa ini menggambarkan kondisi real yang terjadi. Di mana seringkali ya guru ini menuntut gitu ya, menuntut siswanya harus kreatif, kamu harus kreatif, kamu harus kreatif, kamu harus kreatif gitu. Tetapi tidak berpikir tentang apakah yang disiapkan itu memberikan peluang untuk peserta didik ini menjadi seorang yang kreatif. Jadi siswanya jadi bingung, saya harus ngapain gitu ya. Ada yang salah ini. Dituntut kreatif tapi tidak ada kesempatan untuk melakukan itu. Nah, kemudian dari sinilah saya memulai sebuah penelitian begitu ya, bahwa kreatif itu tidak bisa dipaksakan gitu ya. Kreatif itu bukan dipaksakan, tetapi kreatif itu harus difasilitasi. Jadi kreatif itu karena ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kreatif gitu. Jadi harus difasilitasi, diberi kesempatan dan ruang. Nah, dari sini kemudian akan memberikan satu pemahaman bahwa bukan kita menuntut
mereka untuk kreatif, tetapi bagaimana kita memfasilitasi peserta didik kita supaya mereka punya kesempatan dan ruang untuk melakukan sesuatu yang kreatif. Ini yang harus dilakukan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Sehingga dari sini kita mencoba untuk mencari ya bagaimana memfasilitasi siswa menjadi kreatif. Nah, dari sini kita akan coba merenungkan bersama begitu ya, bagaimana kita melakukan ini. Dan ini satu pengalaman pribadi yang saya dapatkan setiap kali saya masuk di kelas yang baru, di kelas matematika begitu ya. Nah, ini kondisi yang pertama Bapak dan Ibu, ini pengalaman pribadi begitu ya. Jadi dari sini saya mendapatkan satu kelas begitu ya. Kemudian saya tanya begitu ya, siapa yang suka matematika? Ternyata tidak. Mereka bingung, dan memang real dalam satu kelas itu tidak ada yang suka. Saya pindah ke kelas yang berikutnya. Ya. Saya tanya lagi begitu ya. Dan puji Tuhan ada satu ya. Ada satu yang angkat tangan dan mengatakan, "Pak, saya suka." Bisa dibayangkan gitu ya. Dalam satu kelas di mana kelas ini akan disiapkan menjadi seorang guru, pendidik begitu ya. Tapi mereka tidak suka pelajaran yang nantinya mereka akan berikan kepada anak-anak. Akhirnya muncul satu pertanyaan begitu ya, apakah harus marah gitu ya dalam kondisi seperti ini begitu. Di mana kelas saya tidak suka matematika dan saya mengajar matematika saat itu. Secara manusia ada rasa jengkel, marah gitu ya. Tapi saya mencoba melihat kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah saya harus memaksakan semua harus suka matematika? Nah, ini kemudian menjadi satu hal yang saya renungkan begitu. Nah, dari pengalaman ini kemudian saya mencoba untuk melihat begitu ya. Saya melihat dari beberapa penelitian dan juga pendapat beberapa ahli begitu ya. Yang kemudian saya mencoba mengkaitkan tentang keadaan mahasiswa saya tadi yang tidak suka matematika pada saat saya mengajar matematika. Kemudian saya mencoba untuk merenungi hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayer. Ya, meskipun sudah 2011 yang lalu begitu ya, menurut saya masih sangat relevan begitu. Di mana dari hasil penelitian itu dikatakan bahwa kreativitas 2/3-nya diperoleh dalam proses pendidikan dan 1/3-nya dari genetik. Gitu. Tapi intelijensi atau kecerdasan ini 1/3-nya diperoleh dari pendidikan dan 2/3-nya dari genetik. Gitu. Akhirnya saya merenungkan tentang keadaan kelas saya tadi. Gitu. Kalau saya memaksakan semuanya, gitu ya, harus pinter matematika, maka saya akan mendapatkan hanya 1/3-nya peningkatannya. Gitu. Tapi kalau saya mengubah cara pandang saya pada saat mereka belajar matematika, tetapi bagaimana mereka bisa kreatif dari matematika itu, kemungkinannya lebih besar, yaitu 2/3. Nah, dari sini saya mencoba untuk memaknai bahwa memfasilitasi peserta didik menjadi pribadi yang kreatif itu lebih mungkin dilakukan daripada saya memaksakan mereka harus semuanya jago dalam matematika. Kemudian saya coba renungkan juga, saya bandingkan juga dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah berhasil dalam hal itu. Salah satunya Einstein. Gitu. Di mana pembelajaran itu, ya, jadi pendidikan itu bukan belajar tentang fakta, gitu ya. Tetapi bagaimana melatih, ya, bagaimana melatih pikiran itu untuk berpikir, gitu. Dan akhirnya saya mengubah ke sana pola itu. Kemudian pendapat yang kedua bahwa imajinasi itu lebih penting dari sekedar pengetahuannya. Nah, dari sini saya berani begitu ya untuk mengubah cara belajar matematika di kelas saya. Saya tidak memaksakan mereka harus semuanya jago dalam matematika, tetapi bagaimana mereka bisa kreatif dari matematika itu. Mereka punya imajinasi yang kuat begitu,
sehingga menjadi pribadi yang kreatif. Maka ini yang saya lakukan. Begitu. Bagaimana saya memfasilitasi dalam pembelajaran matematika itu mahasiswa saya menjadi pribadi yang kreatif gitu dalam konteks matematika. Nah, dari situlah Bapak dan Ibu, kemudian saya mencoba untuk melihat bagaimana kreatif itu bisa ditumbuhkan begitu ya. Nah, ternyata setelah saya pelajari dari beberapa sumber begitu ya, baik kreatif dalam berpikir, kreatif dalam melakukan sesuatu, itu ternyata merupakan gabungan dari kerja otak kiri dan otak kanan. Kemudian saya menyadari bahwa pada saat saya memaksakan mereka harus berpikir tentang matematika, berarti saya hanya bergerak di otak kiri mereka saja. Saya tidak menyentuh bagaimana kreativitas itu kemudian muncul. Dengan cara saya menyentuh juga otak kanannya. Sehingga saya harus melakukan satu kondisi begitu ya, bagaimana otak kiri dan otak kanan ini betul-betul berjalan pada saat mereka belajar matematika. Sehingga perlu dibiasakan begitu ya, perlu ada pembiasaan kreatif dalam aktivitas belajar. Nah, dengan pembiasaan kreatif ini, maka mereka akan punya kesempatan menggunakan otak kanannya sebagai sumber imajinasi, berpikir diberikan dan juga kreativitas dan juga intuisi begitu ya. Sehingga mereka akan ke bawah dalam suasana kreatif. Harus difasilitasi. Nah, disinilah akhirnya saya mencoba mencari begitu ya, model pembelajaran yang seperti apa yang memungkinkan kerja otak kiri dan otak kanan ini menjadi sesuatu yang balance sehingga menghasilkan suasana dan kondisi di mana siswa punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kreatif. Nah, dari sinilah Bapak dan Ibu kemudian saya merenungi begitu ya. Akhirnya saya menggunakan beberapa model, bahkan saya mengembangkan model untuk mengantarkan mereka menjadi pribadi yang kreatif. Nah, salah satunya adalah model 3CM Learning Bapak dan Ibu. Nah, ini model pembelajaran yang saya kembangkan begitu ya. Dan ini juga basisnya juga bagaimana mereka nanti akan menghasilkan karya. Proyek kreatif yang nanti akan dihasilkan oleh mereka. Jadi ini adalah model yang di mana aktivitas belajarnya itu mengkombinasikan antara kerja otak kiri dan juga otak kanan. Ini aktivitas pembelajarannya dilakukan dengan kondisi yang menyenangkan gitu ya. Otak kanan itu kan kondisi yang senang gitu ya. Menyenangkan tapi menantang. Jadi C yang pertama itu adalah cool gitu ya. Kemudian kalau mereka sudah senang, asik gitu ya, tertantang, dinaikkan levelnya untuk mengkritisi. Untuk memecahkan satu persoalan dari tantangan yang diberikan. Nah, ini C yang kedua, critical gitu ya. Nah, kemudian setelah mereka mengkritisi dalam satu keadaan, mereka memikirkan tentang pemecahan masalah yang mereka hadapi begitu ya. Kemudian mereka diarahkan pada satu kondisi yang ketiga, yaitu kreatifnya begitu ya, yaitu menghasilkan produk kreatif dari hasil pemikiran kritis mereka. Nah, ternyata kritis dan kreatif tidak cukup untuk membentuk pribadi yang baik begitu ya. Dibutuhkan bagian yang terakhir yaitu M, yaitu meaningful-nya gitu ya. Bagaimana mereka kritis dan kreatif dan mereka mampu memaknai apa yang mereka lakukan itu sehingga membentuk pembiasaan baik dan karakter baik. Jadi kreatif tapi juga punya makna dari setiap hal yang mereka kerjakan sehingga membentuk karakter baik mereka. Sehingga dari proses belajar dengan model ini ada 3 hal penting begitu. Yang pertama adalah ada hierarki berpikir yang runtun. Asik, menantang, kritis, kreatif gitu. Dan yang kedua ada kesempatan berkarya atau menghasilkan produk kreatif. Dan ini wajib ada. Nah, disinilah nanti letaknya kita memfasilitasi mereka untuk menghasilkan sesuatu. Basis proyek yang mereka lakukan, inilah yang nanti akan membiasakan mereka untuk kreatif menghasilkan sesuatu. Yang ketiga ini yang bagian penting. Bagaimana kegiatan kritis dan kreatif itu kemudian membentuk karakter baik mereka. Mereka belajar dari karya mereka yang mereka hasilkan. Mereka bisa merenungi, mereka bisa menghayati, kenapa saya menghasilkan ini, dampaknya buat hidup saya apa. Nah, itu yang akhirnya membentuk satu keadaan di mana mereka mampu memaknai aktivitas belajar mereka, sehingga membentuk karakter baik mereka. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Nah,
Untuk aktivitas belajarnya yang cool ini, bermain dan tantangan ini, nah ini contoh misalkan. Karena saya seorang pengajar matematik, saya kasih contoh matematik. Kalau kita melihat di sini Bapak dan Ibu, maka mahasiswa akan langsung, waduh, sulit ini. Makanya saya buatlah dalam bentuk permainan dan tantangan begitu. Jadi tidak langsung, ini bagaimana menyelesaikan, rumusnya apa? Tidak. Tapi mencoba untuk memaknai dari keadaan, pola, dan juga kondisi-kondisi unik dari pola ini begitu ya. Sehingga mereka mendapatkan sesuatu dan nanti mereka bisa mengkritisi. Nah, dari sini akhirnya mereka akan diajak untuk bermain dan ditantang begitu ya. Nah, dari sinilah proses belajarnya mulai dilakukan. Yang pertama begitu ya. Karena tadi kan mencoba untuk mencari ya jumlah dari bilangan 1 sampai dengan 999. Kalau dihitung pasti lama gitu ya. Nah, kemudian dicoba untuk dicari gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalau hanya ada 2, maka jumlahnya 4. Nah, ini pada saat ada 3 bilangan, jumlahnya 9. Pada saat ada 4, jumlahnya 16. Ini hal-hal nyata real yang ada dari setiap pola yang ada dari bilangan ini. Nah, kemudian dari sini kemudian diajak untuk mengkritisi gitu ya. Dikritisi sama-sama gitu. Tadi pada saat ada 2 bilangan gitu ya, hasilnya 4. Ya. Pada saat ada 2 bilangan hasilnya 4. Lah bagaimana 2 ini kemudian bisa menjadi 4? Nah, ternyata berarti kalau ini 2, ini 4, berarti dikalikan 2. Sekarang kita lihat kalau bilangannya ada 3. Hasilnya kok 9 ya? N-nya 3, hasilnya 9. Berarti 3 untuk jadi 9 dikalikan 3 lagi. Bagaimana kalau 4? Nah, ini dicoba terus pola-pola itu. Ternyata 16. 2, 4, 3, 9. 4, 16. Ada pola cantik di sini. Diajaklah terus mereka mengkritisi itu, ya, melihat pola cantik ini begitu ya. Kemudian mencoba melihat kalau 4 jadinya 16. Nah, dari sini kemudian mereka diajak bersama-sama berpikir untuk menemukan polanya. Ya. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, dari pola itu kemudian mereka mencoba untuk mencari dengan jumlah bilangan yang lain. Misalkan 1 sampai 59. Berarti ini N-nya ada 30. Berarti kalau 30, kalau tadi 2 kali 2, 3 kali 3, berarti ini juga 30 kali 30. Berarti ada. Nah, sekarang yang ini, kembali ke soal yang tadi. Nah, kemudian mereka diajak, kalau ini berarti N-nya berapa? N-nya 500 berarti. Kalau N-nya 500 berarti sama polanya. Pola cantiknya sama, 30 kali 30, di sini juga 500 kali 500. Nah, dari mengkritisi inilah akhirnya mereka mendapatkan pola begitu. Mendapatkan pola sehingga mendapatkan hasilnya dan mereka menemukan pola itu begitu ya. Ternyata kalau 30 kalinya 30 berarti kalau N berarti N kali N. Mereka dapat untuk bilangan ganjil. Nah, masuk ke tahap yang ketiga, masuk dalam kondisi mereka berkreasi. Kalau tadi ya untuk bilangan ganjil kita dapatnya ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba pikirkan sama-sama. Kita coba cari. Nah, ini mulai memberi kesempatan untuk melakukan satu kondisi menghasilkan karya. Kalau ganjil tadi polanya seperti itu, kalau genap sekarang bagaimana? Nah, mereka dari pola itu mencari dan akhirnya mereka membuat sama dalam bentuk PowerPoint gitu ya, karena ini mahasiswa begitu, untuk mendapatkan pola untuk bilangan genapnya gitu. Sehingga dosen atau guru di sini memberi kesempatan. Kalau ganjilnya seperti ini, berarti kalau genapnya gimana? Nah, disinilah mulai kerja tim. Dicari, nah, mereka akan mencari pola itu dan membuatnya dalam bentuk PPT. Jadi belajarnya matematika, tapi mereka dapat pengalaman praktis untuk membuat PowerPoint yang bagus untuk menjelaskan pola yang mereka dapatkan. Nah, dari sinilah nanti karya kreatif mereka dapatkan, dan dari situ baru bagian yang terakhir tentang meaningful-nya. Saatnya merefleksi dan mengambil makna. Apa yang kita dapatkan? Sikap baik apa yang kita dapatkan dari situ? Ternyata
dari apa yang kita lakukan tadi, kita belajar tentang keteraturan. Ternyata ada pola bilangan yang teratur. Kalau yang ganjil polanya teratur seperti tadi, N kali N-nya. Belajar pola cantik dari matematika. Belajar berbuat sesuatu atau menghasilkan karya, gitu ya. Berkarya membuat sesuatu kreatif dari matematikanya. Akhirnya mereka menghasilkan PPT yang cantik untuk menjelaskan pola untuk yang bilangan genap. Nah, dari sini akhirnya, dari aktivitas yang cool tadi, asik, menantang, kritis, kreatif, dan mereka mendapatkan makna dari sini. Ada proyek yang mereka hasilkan, akhirnya mereka bisa memaknai itu dalam kehidupan mereka tentang matematika. Belajar tentang keteraturan, pola cantik yang akhirnya menunjukkan pada satu penyelesaian. Dan mereka berkarya dari konsep matematika menghasilkan karya dalam bentuk PP. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini yang sering terjadi. Seringkali pada saat kita bicara tentang Pitagoras begitu ya, ini pasti menjadi sesuatu yang akhirnya, waduh, apa lagi ini gitu ya. Ya, ini akhirnya kalau ditanya gitu ya, apa yang diingat kalau kita dekat dengan matematika begitu ya, pasti ada satu keadaan yang kadang-kadang bingung juga ya, susah apa ini gitu ya. Tapi ada juga yang menjawab, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini yang sering muncul. Tapi mereka tidak tahu dari mana ini, artinya apa ini, mereka tidak tahu. Gitu. Ya dari sini mereka diajak bermain dan ditantang gitu ya. Apa tuh sebenarnya? Sehingga pada saat mereka ditanya apakah boleh ditulis seperti ini, nah mereka mengatakan salah, ini tidak boleh gitu ya. Yang boleh hanya ini, C-nya harus di depan. Kalau A-nya ditaruh di depan tidak boleh, salah gitu. Karena mereka hanya menghafal saja, tidak betul-betul paham apa tuh artinya ini, apa toh kaitannya dengan Pitagoras, tidak pernah terjawab secara pasti. Yang ada cuma hafalannya mereka. Nah kemudian bagaimana mengubah cara pandang itu dan kemudian nanti bisa mengarahkan pada satu aktivitas kreatif yang bisa dilakukan oleh peserta didik kita. Ini yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Harus mengubah mindset-nya. Bukan langsung dalam persamaan atau rumus Pitagorasnya, tapi mereka bisa diajak sama-sama bermain dulu. Nah ini saya gunakan puzzle untuk mengarahkan konsep berpikir mereka, kekritisan mereka untuk menemukan apa tuh sebenarnya Pitagoras itu. Dari sini sebenarnya saya mengawalinya. Saya menyediakan begitu ya, saya menyediakan 3 buah persegi begitu ya, persegi yang kecil ya dengan sisi A, persegi yang sedang, sisinya B, dan persegi yang gede, sisinya C. Dan ketiganya ini membentuk sebuah segitiga siku-siku di C di sini. Nah, kemudian saya ajak mereka bermain ya dengan membuat puzzle dari ketiga persegi yang ada gitu. Nah, kemudian mereka saya ajak gitu ya. Yuk sekarang kita coba potong-potong sesuai dengan warna-warna yang ada di sini. Nah, mereka bikin, dipotong. Nah, kemudian mereka secara berkelompok menyusun gitu ya, menyusun puzzle ini sehingga menempati pada persegi C dengan tepat gitu. Nah, kemudian ditatalah ya. Ya, ditata begitu. Ya, ini dilakukan secara bersama-sama dan ternyata setelah dipotong-potong akhirnya bisa memenuhi persegi yang ada di sini. Nah, ini peristiwa yang pertama atau kondisi yang pertama, kejadian yang pertama gitu ya. Kemudian kita cek lagi dengan hal yang berbeda di sini. Nah, dipotong lagi dengan pola yang berbeda. Dikasih warna juga yang berbeda. Kemudian mereka diminta untuk menyusun lagi seperti ini. Ditata lagi, ya, disusun lagi. Dan mereka diajak berpikir nanti dari proses ini. Ternyata luasan yang ada di sini dan yang di sini, kalau ditata di sini ternyata pas juga bisa menutupi penuh. Gitu. Nah, kemudian setelah mereka bermain dan ditantang seperti ini, kemudian mereka diajak untuk berpikir bersama-sama begitu ya. Luasan yang ada di sini tadi dipindahkan ke sini, luasan yang ada di sini tadi dipindahkan ke sini. Luasan yang kecil itu karena sisinya A maka A kuadrat. Yang sedang sisinya B maka B kuadrat. Yang C ini juga sama. Karena sisinya C maka luasnya C
C kuadrat. Nah, dari sini mereka diajak berpikir. Diajak berpikir bersama-sama, begitu ya. Apa tuh yang kita dapatkan dari sini? Kenapa luasan ini ditambahkan luas ini pas di sini? Peristiwa yang kedua juga sama. Nah, baru diajak berpikir di sana. Apa yang kita dapatkan dari sini? Nah, baru mereka diantarkan kepada ternyata ya, luas yang besar ini merupakan jumlah luas dari yang kecil dan yang sedang. Nah, ini didapatkan bersama-sama. Ternyata ini loh. Apa artinya ini gitu ya? Pada segitiga siku-siku tadi, ternyata berlaku ini. Luasan yang besar ini merupakan penjumlahan dari luasan yang kecil dengan luasan yang sedang. Baru mereka dikenalkan. Ini yang namanya konsep Pitagoras. Kalau bentuknya segitiganya seperti ini, maka persamaannya ini. Kalau segitiganya kemudian siku-sikunya di A, maka ini tidak berlaku. Nah, itu diajak berpikir lebih lanjut ke sana. Nah, begitu seterusnya. Sampai akhirnya mereka memahami tentang, ternyata Pitagoras itu ini tuh. Nah, mereka dapat dari situ, kemudian mereka ditantang lagi untuk menghasilkan karya. Yo, sekarang bikin puzzle yang lain. Itu tadi puzzle contohnya. Nah, mulai diajak, diberi kesempatan, difasilitasi untuk melakukan sesuatu yang kreatif. Mereka membuat dalam bentuk tim gitu ya, membuat puzzle yang lain, bebas, ya, tapi memenuhi syarat tentang Pitagoras ini dalam bentuk PPT. Mereka semakin terampil, ya, semakin kreatif membuat PPT-nya dari matematika. Ya, tidak menutup kemungkinan meskipun yang dipelajari matematika, tapi kemampuan IT-nya semakin bagus. Gitu. Nah, kemudian mereka akan menjelaskan itu, mempresentasikan puzzle-nya itu, dan kemudian mereka rekam layar misalkan. Kemudian diupload di WA Group atau di IG-nya kelas gitu. Sebagai karya mereka yang kemudian diimplementasikan dalam ruang kreatifnya mereka. Sehingga kesempatan yang terus diberikan ya dari aktivitas belajar itu akhirnya membentuk mereka menjadi pribadi yang ya. Nah, dari situ memaknai lagi apa yang didapatkan dari situ tentang matematikanya tadi. Mereka belajar matematika dengan bermain. Ternyata matematika itu tidak melulu menghitung rumus, enggak, tapi mereka bisa bermain. Belajar pola cantik juga tadi. Bentuk-bentuk potongan-potongan puzzle tadi. Dari bentuk permainan tadi ternyata bisa mendapatkan satu pola tertentu. Kemudian yang berikutnya juga belajar berkarya juga. Membuat karya inovatif, kreatif dari matematika. Nah, kesempatan-kesempatan inilah dari pola belajar asik dan menantang, kritis kreatif dan memaknai apa yang mereka dapatkan inilah akhirnya membuat mereka tidak sekedar kreatif, tetapi juga membentuk pribadi yang baik, akhirnya mereka mencintai matematika. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang saya lakukan, ya basisnya project based learning begitu ya, di mana aktivitas belajarnya ini memberi kesempatan siswa menghasilkan karya kreatif sebagai solusi masalah. Begitu. Nah, ini salah satu yang saya gunakan juga. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan. Nah, yang nanti yang paling penting adalah di bagian yang pertama ini. Bagaimana essential question-nya ini yang harus betul-betul disiapkan. Bagaimana persoalan yang ada di sini tadi akan menjadi kunci begitu ya, dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan produk atau proyek kreatif begitu ya sebagai solusinya begitu. Nah, ini yang biasanya sebagai seorang pengajar sulit melakukan ini. Karena mencari situasi kontekstual yang bisa dijadikan sebagai problem yang nanti pemecahannya berupa karya itu tidak mudah gitu ya. Nah, disinilah nanti kuncinya. Nah, kemudian baru tahap kedua diajak untuk mendesain dan merencanakan proyeknya apa berdasarkan masalah yang sudah diberikan tadi. Akhirnya mereka merencanakan proyek yang cocok untuk menyelesaikan masalah ini apa ya. Kemudian mereka merencanakan itu, bagaimana menyusunnya, hal apa saja yang diperlukan, itu mereka susun di sini. Nah, baru diatur jadwalnya. Nah, disinilah guru nanti mendampingi dari rencana-rencana yang mereka sudah lakukan. Ya, susun jadwalnya, didampingi proses untuk melakukannya, difasilitasi juga begitu ya. Progres untuk perkembangan proyek mereka itu ya perlu disiapkan begitu ya. Dan juga perlu disiapkan juga saran-saran dan juga diskusi terbuka begitu. Sehingga karya yang dihasilkan nanti menjadi karya yang maksimal begitu. Nah, kemudian baru dilihat sama-sama, dinilai gitu ya.
kemudian presentasi apa yang mereka dapatkan begitu menjadi satu kebanggaan bagi mereka pada saat mereka bisa menghasilkan begitu. Ya, kemudian baru dievaluasi dan direfleksikan untuk mendapatkan makna dan juga sikap baik di sini. Nah, ini sebagai contoh Bapak dan Ibu. Ini saya kasih contoh untuk yang siswa SMK begitu ya. Ini beberapa waktu yang lalu saya mendampingi guru-guru SMK dengan PJBL ini. Bagaimana pembelajaran berbasis proyek begitu ya. Proyek sebagai solusi masalah begitu. Kemudian dijadikan sebagai aktivitas belajar di SMK. Nah, kemudian saya mencoba untuk mencari satu kondisi yang real yang ada di dunianya SMK begitu ya. Saya fokus di knalpot begitu Bapak dan Ibu dan juga teman-teman begitu ya. Nah, dari sini mencoba melihat begitu ya, dari kondisi yang bagus seperti ini kemudian ternyata bisa menjadi berkarat seperti ini begitu. Nah, ini bagaimana nanti kemudian mereka diajak begitu ya, akhirnya ngebul dan sebagainya karena kondisi yang berkarat tadi. Jadi tidak berfungsi lagi dengan baik. Nah, dari sini kemudian terjadi kebocoran atau bolong dan akhirnya mempengaruhi performa dari motor itu sendiri. Nah, dari sini begitu kan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan essential question yang akan mengarahkan mereka nanti akan menghasilkan apa. Nah, ini bisa kita lihat begitu ya. Nah, ini essential question-nya. Knalpot yang seperti apa agar terhindar dari karat, ngebul dan juga bocor. Nah, dari sini nanti mereka diajak sama-sama. Proyek apa ya? Nah, ini secara berkelompok membuat rancangan. Ya, desain knalpot kekinian yang membuatnya dalam bentuk proyek kelompok begitu untuk mengatasi ini. Nah, dari sini mereka akan diajak bersama-sama berpikir gitu ya. Apa ya yang bisa dilakukan begitu. Nah, supaya proyek mereka terarah, maka perlu kita batasi begitu ya. Kriterianya harus seperti apa gitu. Nah, disinilah nanti yang akhirnya mereka akan memikirkan bagaimana knalpot itu akan disiapkan oleh timnya mereka. Ya. Yang pertama, pasti ya, inovasi desainnya seperti apa. Jadi ada inovasi desain yang mereka tawarkan. Ya. Kemudian yang kedua, inovasi bahan. Desainnya mau seperti apa, bahannya seperti apa, kemudian teknologi yang digunakan apa. Teknologi itu jangan dipikirkan selalu komputer ya, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman ya. Teknologi itu bisa juga bagaimana pola untuk membuat sarangan di dalamnya, bentuk ujungnya dan sebagainya. Harus dipotong bagaimana. Nah, ini terkait dengan teknologinya. Nah, kemudian juga takutnya nanti dari bahan yang sudah terpilih, inovasi desainnya bagus tapi mahal. Nah, ini juga harus menjadi ukurannya, harus efisien. Ya, efisiensi produknya ini perlu dipikirkan juga. Nah, dari sinilah nanti menjadi kunci bagaimana mereka bisa merencanakan produk yang akan mereka hasilkan. Nah, ini untuk yang project begitu Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Nah, dari sini nanti mereka baru mengatur ya setelah produk kreatif yang mereka pikirkan selesai, mereka akan merencanakan berapa lama ini akan dilakukan. Nah, mereka akan kolaborasi dengan jurusan apa lagi. Nah, ini kan nanti mesti ada memotong begitu kan ya, memotong, ngelas dan sebagainya. Pasti mereka harus bekerja sama dengan yang lainnya. Sehingga ini nanti dalam satu proyek ini bisa dilakukan bersama-sama, tidak hanya satu mapel tertentu gitu ya, tetapi juga bisa dikolaborasikan dengan mapel yang lain, bahkan guru yang lain begitu, yang mendukung di sini. Nah, ini yang bisa dilakukan, basisnya tim, tema tentang knalpot yang bisa, nah, nanti ini dengan siapa ini, pengelasan dengan siapa, ya, pada saat pengeboran dengan siapa. Nah, ini bisa dilakukan secara bersama-sama lintas mapel begitu. Nah, dari sini baru direncanakan, didesain produknya begitu ya, dan dilaksanakan, dimonitoring, diproses, dibuat, kemudian dipresentasikan, diuji cobakan begitu ya. Nah, untuk memenuhi keempat kriteria ini. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dilakukan di SMK. Nah, ini contoh yang bidang yang lain Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang ini dilakukan dalam konteks yang berdiferensiasi begitu. Nah, ini kebetulan kemarin saya melakukan pelatihan di UPGRIS gitu ya, di Semarang, maka saya menggunakan kejadian kecelakaan kereta api yang waktu itu terjadi di Semarang gitu ya. Kontekstual sekali begitu. Nah, ini terjadi persoalan di sini. Nah, kemudian dari keadaan ini kemudian saya ajak bersama-sama untuk melakukan sesuatu, tapi karena ini berdiferensiasi, maka saya akan lihat dulu gaya belajar dan kesukaannya mereka. Nah, sehingga saya berikan form ini dulu. Sehingga nanti
produk yang mereka hasilkan dari persoalan terjadinya kecelakaan kereta api itu ya, mereka mau bikin apa ya tergantung kesukaan mereka. Kalau sukanya gambar ya dengan gambar, yang sukanya bercerita yang akan membuat cerita, ya, yang sukanya bikin video ya akan membuat video dari persoalan yang mereka alami tadi. Nah dari sini saya siapkan begitu ya. Nah, materi tag-nya, materi videonya, karena saya tahu gaya belajarnya apa. Mereka butuh belajar dengan tag, mereka butuh belajar dengan video. Nah, mereka dapatkan persoalan yang ada di sini tadi, yang tentang kereta api tadi. Nah, baru mereka disiapkan lembar kerja digital begitu ya, yang mereka bisa kerjakan secara tim. Dikerjakan langsung di Google Doc atau Google Google Slide begitu ya, PPT begitu yang mereka mengerjakan itu. Nah, kemudian mereka membuat karya sesuai dengan kesukaannya mereka. Kemudian dibuatlah ya, suka menulis, suka bercerita, menggambar dan sebagainya, kemudian diupload ke medsos mereka atau di medsos kelas begitu ya, dan dikirimkan ke grup WA-nya kita gitu untuk melihat bagaimana produk dan hasil mereka. Nah, ini contohnya hasilnya. Nah, misalkan ini kelompok 1 begitu ya. Ini anggotanya ini begitu. Nah, ini hasil analisisnya mereka. Analisis terhadap informasi yang mereka dapatkan dari dua sumber tadi, dari tag maupun video mereka mendapatkan itu. Nah, dari persoalan yang ada di sini, ya, dari kejadian apa itu, di mana, bagaimana, mengapa itu terjadi, apa yang bisa kita simpulkan, apa yang bisa kita buat dari persoalan ini, sehingga mereka akan berpikir produk apa begitu. Nah, akhirnya mereka bikin role play, himbauan supaya tidak terjadi kecelakaan itu, mereka bikin role play, bikin film pendek begitu ya. Nah, ini mereka sudah merancang aktivitasnya seperti apa, melakukan analisis pada artikel dan video untuk mengetahui himbauannya apa, menentukan karya menyampaikan himbauan, karya yang dipilih berupa role play dan sebagainya. Nah, ini akhirnya mereka dapatkan sebagai hasil kelompoknya mereka begitu, dan mereka memilih untuk role play. Nah, nanti dilanjutkan dengan rancangan mereka. Nah, berikutnya yang kelompok kedua, ya, ketuanya Maina, anggotanya ini begitu ya. Nah, ini hasilnya mereka dapatkan informasi itu, masalahnya apa begitu ya, apa yang mereka bisa lakukan, dan mereka ternyata akan membuat poster. Nah, poster himbauan supaya untuk pada saat melintas di rel kereta api itu harus bagaimana. Akhirnya mereka solusi yang ditawarkan membuat poster, menganalisis peristiwa dan sebagainya, dan mereka kembangkan dengan Canva gitu. Topik posternya apa, ya, menentukan judul posternya, ya, ide terkait dengan isi posternya mau seperti apa, ini semua mereka rancang gitu sebagai sebuah skenario karya kreatifnya mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan karya dari setiap kelompoknya itu dengan timnya mereka, dan mereka akan rancang itu, mereka buat, mereka lakukan proses pembuatan itu sesuai jadwal mereka, dipantau oleh dosen atau gurunya begitu ya, dipresentasikan hasilnya, diupload. Kalau yang diupload ya diupload, kemudian dilihat, dinilai sama-sama begitu ya, terus dimaknai. Kenapa kamu bikin poster? Kenapa kamu bikin video dalam bentuk role play? Untuk merefleksikan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran itu. Nah, dari situ akhirnya kesempatan yang diberikan itu akhirnya membuat mereka menjadi pribadi yang kreatif. Jadi kreatif itu tidak bisa dipaksakan, tapi kreatif itu harus difasilitasi, diberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan ini. Nah, ini contoh yang lain yang mereka bisa menggunakan Google Workspace. Nah, ini juga bisa dilakukan. Ini juga sama sesuai dengan kesukaannya mereka yang suka masak ini, karena jenis makanan begitu ya. Jadi mereka akan membuat resep istimewa dari sebuah makanan, merancang dan sebagainya begitu. Karena waktu itu persoalannya tentang UMKM Solo begitu ya, pas waktu itu memang ramai gitu ya. Solusinya apa? Mereka akan bikin masakan apa yang nantinya bisa disajikan dan itu nanti bisa bersaing di UMKM itu sehingga menjadi salah satu makanan yang disukai gitu. Nah, ini contoh yang lain. Nah, kemudian di sini teman-teman, sebenarnya saya juga belajar begitu ya. Kenapa kreatif itu harus difasilitasi? Kreatif itu harus memberikan kesempatan. Ini saya belajar dari firman Tuhan juga. Belajar dari bagaimana Allah sebagai sang pencipta itu ya, memberi kesempatan Adam menjadi pribadi yang kreatif. Tuhan pencipta ya, Tuhan kreator yang luar biasa, menciptakan alam semesta ini yang luar biasa. Hewan yang begitu banyaknya, ya, tumbuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak memberi nama untuk semua apa yang sudah diciptakan itu, tapi memberi kesempatan kepada si Adam ini supaya menjadi pribadi yang kreatif. Ternyata dalam firman Tuhan pun, dalam kitab suci pun juga diberikan pengalaman itu.
bagaimana seseorang bisa kreatif itu ya manakala dia diberi kesempatan. Gurunya ini ya, di mana Allah sendiri yang sebagai kreator sang pencipta ini memberi kesempatan kepada Adam. Akhirnya Adam memberi nama semuanya, nama tidak ada yang sama. Nah, itu kreativitas Adam yang luar biasa. Dan itu terjadi karena Tuhan memberi kesempatan kepada Adam untuk menjadi pribadi yang kreatif. Jadi, bagaimana kita bisa mengantarkan siswa kita kreatif, kitanya dulu harus kreatif dan berikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk melakukan sesuatu yang kreatif. Proyek apa yang tepat yang bisa mereka lakukan sebagai sebuah solusi yang bisa membuat mereka punya kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif dan mereka menjadi pribadi yang kreatif. Dan satu jangan lupa, harus mampu memaknai pembelajaran itu untuk membentuk karakter baik mereka. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan sendiri melalui pribadi Adam. Terima kasih Kak Ruth. Saya kembalikan ke Kak Ruth. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Wah, saya sangat terkesima nih Pak dengan materi hari ini. Karena sebenarnya saya kurang suka matematika ya Pak. Ya. Tapi karena contoh Bapak matematika, saya langsung wow, ternyata menarik ya Pak ya. Kalau semua guru atau misalkan semua dosen yang ngajarnya begini, pasti kita lebih mencintai ya, setidaknya suka ya Pak ya dengan matematika. Paling tidak naik levelnya Kak Ruth, menjadi tertarik gitu ya, suka dan akhirnya mau belajar secara mandiri begitu. Benar sekali Pak. Saya merasa menyesal ya. Kenapa tidak dosennya bukan Bapak ya, atau gurunya dulu bukan Bapak. Baik, kita mau menyapa dulu yang sudah masuk memberi salam di sini. Cukup banyak di sini dari YouTube, ada juga akun sosial media yang lain. Terima kasih, ini ada dari Bapak Supatmi. Selamat malam, pelajaran matematika memang kurang menyenangkan, tapi kita dapat mengetahui dengan adanya live streaming ini banyak cara yang bisa kita lakukan. Oke, Ibu Fitri, Shalom, terima kasih banyak atas ilmunya Bapak Dr. Wahyudi. Dan masih ada dari Ibu Asri, SMAS Kristen Elim hadir. Tadi saya lihat sepertinya dari mana juga hadir ya. Banyak ya Pak ya. Bapak Ibu terima kasih sudah bisa hadir. Walaupun ada yang nggak bisa, nanti bisa nonton lagi tayangan ulang live streaming ini, linknya akan dibagikan. Baik Pak Wahyudi, saya mau bacakan beberapa pertanyaan yang menarik di sini. Saya acak saja dulu dari Loker Guru Kupang, bisa ditampilkan. Ya, sangat menarik materi hari ini. Apakah semua topik dalam matematika dapat dikemas secara menarik seperti contoh yang Bapak berikan? Ataukah mungkin ada topik yang memang tidak bisa dibuat pembelajaran berbasis proyek? Ya, ini pertanyaannya umum ya Pak ya. Boleh nih Pak, mungkin sepanjang pengalaman Bapak saja. Apakah semua topik bisa? Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi ini tadi dua contoh yang saya berikan begitu ya, lewat 3CM Learning maupun yang PJBL begitu ya. Tapi pada prinsipnya Bapak dan Ibu, semua topik yang ada di matematika begitu ya, itu sangat dimungkinkan untuk bisa dilakukan aktivitas belajar yang endingnya juga menghasilkan karya tertentu begitu. Nah, disitulah dituntut satu kreativitas yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk bisa memfasilitasi peluang itu bisa terjadi. Yang selama ini terjadi itu kan selalu mengacu pada, waduh materinya banyak, sudah susah begitu ya. Akhirnya gurunya mengejar menyelesaikan materi itu. Bukan berpikir bagaimana ini bisa di-create menjadi satu aktivitas yang memungkinkan mereka tetap bisa berkarya begitu ya. Contoh misalkan kita mau belajar tentang ini Bapak dan Ibu. Turunan dan integral. Itu kan kalau sampai di situ kan sudah ngeri gitu kan ya. Tapi bagaimana kemudian kita mendekati begitu ya. Pada saat kita akan menentukan kalau luasan dari benda yang kita akan ukur menjadi sesuatu yang sangat teratur, nah itu sangat mudah dilakukan. Tapi bagaimana kalau benda itu dalam bentuk yang tidak teratur, bahkan kita tidak bisa menentukan panjang lebarnya seperti apa begitu. Nah, sehingga baru dibutuhkan satu
teknik tertentu untuk bisa melakukan itu. Sehingga apa proyeknya bisa dilakukan? Mereka mencoba mencari benda-benda yang bentuknya tidak teratur, kemudian mencoba untuk menentukan luas itu dengan cara yang kita berikan tadi. Ternyata ada sesuatu yang kita butuhkan karena keterbatasan kita, maka kita butuh ini loh, gitu. Nah, kadang-kadang kan mereka tidak tahu alur cerita itu langsung saja persamaannya ini. Kalau turunan harus pakai cara ini, kalau integral pakai ini ya. Itulah yang membuat akhirnya mereka jadi kesulitan untuk mendapatkan itu. Tapi kalau mereka belajar dari satu keadaan begitu ya, di mana mereka bisa melakukan secara manual, secara langsung begitu ya, tetapi dalam kondisi tertentu ada keterbatasan yang kita tidak bisa lakukan. Maka disitulah kita mencoba untuk memfasilitasi. Berarti kita harus bagaimana? Nah, barulah kita masuk di situ. Ada satu teknik tertentu, ada satu pendekatan, coba kalau kita lakukan seperti ini. Nah, baru masuklah di situ. Konsep tentang ya integralnya begitu, masuk ke sana. Turunannya kalau ada sebuah keadaan tentang benda yang bergerak dan sebagainya gitu. Nah, dari situ mereka akan paham begitu ya, bahwa ada satu kebutuhan yang harus dilakukan dan mereka tahu ada cara yang memudahkan mereka untuk melakukan itu. Jadi prinsipnya semua dimungkinkan untuk melakukan itu ya. Dan terkait dengan model dan desain pembelajaran yang mau digunakan pun juga, kalau tadi kan hanya 2 contoh ya, apakah bisa dilakukan dengan cara lain yang endingnya juga membuat mereka kreatif? Bisa juga begitu ya. Bisa dengan problem based learning, dengan DL ya, discovery learning dan sebagainya yang memungkinkan mereka bisa melakukan itu. Bahkan dengan cara bermain pun boleh ya, tim game turnamen gitu kan ya. Bisa juga gitu. Itu Kak Ruth. Baik, terima kasih Pak. Ini sangat menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Kita langsung nih Pak, dari Yonatan, Pak Yonatan. Nah ini mungkin banyak guru yang suka bertanya seperti ini juga. Apakah pengajaran dan pembelajaran berbasis proyek kreatif menghasilkan hasil akademik yang lebih baik dibandingkan metode pengajaran tradisional? Iya. Silakan. Betul ya. Ini menarik sekali Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Pak Yonatan begitu yang sudah mengingatkan kembali tentang ini. Ini yang sering dipertanyakan begitu ya oleh banyak guru begitu. Bagaimana nanti kita fokus bagaimana membuat mereka kreatif dengan produk-produk kreatif yang mereka hasilkan dari proses belajar mereka begitu ya, dengan akademiknya mereka. Bapak dan Ibu memang ya tidak instan. Bagaimana kita mengantarkan mereka nanti sampai endingnya ke akademik itu tidak instan. Tetapi paling tidak ya menurut saya sebagai seorang pengajar, mengubah mindset mereka terlebih dahulu itu penting. Jadi mindsetnya berubah dulu, maka perlahan-lahan secara akademik mereka juga akan berubah. Jadi kalau ditanya apakah ini lebih baik, pasti semua berproses. Apakah yang tradisional itu jelek? Tidak juga. Makanya saya mulai dari pengajaran dan pembelajaran. Kalau pengajaran kan identik yang tradisional ya, bagaimana guru menjadi sentral dalam aktivitas belajar itu betul-betul mendirect peserta didiknya dan mereka harus ngikut pola ya yang disiapkan oleh gurunya. Kadang-kadang memang dibutuhkan itu begitu ya. Tapi sebagai pribadi yang nantinya mereka akan menjadi seorang problem solver begitu ya, menjadi seorang yang nanti harus punya inisiatif, mereka harus diberi peluang, bukan lagi pengajaran tapi pembelajaran. Sehingga mereka punya kesempatan untuk melakukan sendiri proses belajar itu, bahkan bertim dengan teman yang lain untuk menyelesaikan persoalan atau bahkan mengkonstruksi pengetahuan mereka dan gurunya memfasilitasi mereka. Jadi yang saya katakan di awal tadi, integrasi dari keduanya. Kapan kita harus melakukan pengajaran, kapan kita harus melakukan pembelajaran, yang paling tahu adalah gurunya. Karena guru yang paling tahu bagaimana keadaan, ya, baik dari sisi kemampuan, dari sisi gaya belajarnya, dari sisi latar belakang mereka, begitu adalah gurunya. Sehingga gurunya yang paling tahu kapan itu dilakukan pengajaran, kapan itu pembelajaran, bahkan diintegrasikan dalam satu proses yang benar-benar dalam satu aktivitas sehari itu begitu ya. Itu sangat mungkin begitu. Sehingga kalau ditanya mana yang lebih baik, semua berproses. Tapi kalau jangka panjang, memberikan kesempatan mereka untuk berkarya, berpikir dari hal-hal yang mereka dapatkan dari hal-hal yang kontekstual, itu lebih memberikan kesempatan mereka
terbentuk menjadi pribadi yang utuh. Tidak hanya pinter, tetapi betul-betul bisa memaknai dan karakter mereka bisa terbangun dari semua proses yang mereka lakukan tadi. Jangka panjang hasilnya, Kak Ruth. Tidak instan begitu ya. Kalau ngejarnya hanya untuk nilai sesaat, ya bisa jadi di-drill aja dengan pengajaran saja ya. Nah, tapi kalau kita jangka panjang untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang benar-benar utuh begitu ya, tidak hanya pinter secara akademik, maka itu tadi yang perlu dilakukan. Integrasikan itu, beri kesempatan mereka untuk berkarya. Begitu, Kak Ruth. Baik, terima kasih Pak. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu sekalian, memang harus ada integrasi ya Pak ya, tidak mengesampingkan, tidak mengutamakan proyek juga saja, tapi memang pembelajaran proyek itu berjangka panjang ya Bapak Ibu. Kita harus lihat banyak hal yang manfaatnya yang ada di sana. Nah, ini ada satu pertanyaan lanjutan. Oke, mulai dari Pak siapa ya? Oh ya, Ibu Julia Putri dulu. Bagaimana guru dapat memfasilitasi proyek kreatif untuk siswa dengan tingkat keterampilan yang berbeda? Iya, silakan Pak. Iya, ini menarik Kak Ruth ya. Ini terjadi juga di saat saya mendampingi PPL begitu ya, apalagi PPL-nya di sekolah dasar begitu. Ini menarik. Makanya sekarang kan ada satu pembelajaran yang namanya diferensiasi begitu ya Bapak dan Ibu ya. Diferensiasi dalam proses pembelajaran. Diferensiasi itu bisa diferensiasi nanti dalam hal kontennya, prosesnya, dan juga hasilnya mereka. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana seorang guru betul-betul melakukan tes diagnosa awal dulu ya, untuk melihat keterampilan yang berbeda dari mereka, kemampuan yang berbeda dari mereka, gaya belajar mereka yang berbeda begitu ya, yang bisa kita lakukan. Itu pun implementasinya di lapangan tidak mudah. Salah satu contoh yang kemarin jadi perbincangan begitu ya, pada saat ada mahasiswa mencoba untuk mengkelompokkan kemampuan mereka berdasarkan tingkatan begitu ya. Jadi ada yang sudah levelnya high, middle, dan di bawah begitu, kemudian dikelompokkan. Nah, akhirnya ada satu kondisi di mana ada anak yang merasa tidak punya kebebasan belajar untuk bergabung dengan teman yang lainnya gitu. Akhirnya dia ngomong ke orang tuanya begitu kan ya. Loh, saya tidak boleh belajar dengan si A, si B. Saya harus dengan ini terus. Nah, akhirnya dia merasa terisolir begitu ya bagi anak-anak yang tadi kemampuannya di bawah atau keterampilannya di bawah gitu. Dan akhirnya dari pola itu kemudian yang bisa dilakukan adalah, oke, kita tahu tentang keterampilan yang mereka berbeda begitu ya. Nah, justru yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana membentuk tim yang bisa nanti memfasilitasi dari semua kelompok ini. Sehingga yang dilakukan adalah tidak sekedar membentuk timnya, tapi membentuk leader yang nanti akan dijadikan sebagai tutor sebaya bagi teman-temannya yang lain. Sehingga tetap dalam satu komunitas belajar dalam setiap kelompok itu dibuat secara heterogen, tidak hanya disesuaikan dalam kemampuannya saja begitu ya, tapi justru bagaimana cara belajar mereka itu ternyata lebih penting. Jadi dari sisi kemampuan mereka bisa dikelompokkan secara heterogen begitu ya, tapi secara gaya belajar justru mereka bisa dikelompokkan. Yang suka katakanlah ya punya auditori, gaya belajarnya auditori, mereka berkumpul dengan auditori. Yang punya belajar visual ya dengan visual, dan kinestetik ya kinestetik. Nah, mereka nanti difasilitasi dalam satu konsep yang sama, gurunya akan melakukan diferensiasi konten di situ dan juga proses untuk setiap kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya. Sehingga kemampuan yang berbeda-beda tadi tidak masalah, mereka dikelompokkan dengan satu leader yang sudah disiapkan sebagai tutor sebaya yang akan mendampingi teman-temannya untuk melakukan aktivitas itu, sehingga yang kurang akhirnya tertolong oleh teman-teman yang sudah bagus dari sisi kemampuan maupun keterampilannya. Tetapi tetap Bapak dan Ibu, assessment baik as learning-nya, for learning-nya, dan off learning-nya tetap diperhatikan. Pada saat mereka belajar berproses bersama ini baru terjadi untuk assessment for learning-nya pada saat mereka berproses begitu ya. Tetapi off learning-nya, karena ending-nya tetap akan mengukur kemampuan pribadi, maka mereka tetap akan melakukan proses itu. Setelah mereka siap dengan sebuah proses yang sudah mereka lakukan bersama dengan temannya, nah mereka juga akan diukur kemampuannya secara individu. Ya, itu yang menggambarkan tentang pencapaian setiap individunya. Nah, sehingga
dari proses penilaian itu tidak hanya dilihat dari off learning-nya saja ya, sumatifnya saja, tetapi dari semua proses tadi. Dari awal ya prosesnya mereka melakukan itu sampai dengan sumatifnya, kemudian kita mencoba melihat. Karena tidak semua anak ya dalam konteks hasil kognitifnya selalu dalam kondisi yang baik, tetapi dari sisi keterampilan dan sebagainya itu juga bisa menjadi satu perhatian untuk kita tentukan ya, meskipun dari sisi kognitifnya mereka kurang, tapi dari sisi keterampilan mereka, nah, dari situ juga bisa menjadi catatan bahwa perkembangan belajar mereka dari sisi psikomotornya mereka luar biasa misalkan. Nah, ini yang bisa dijadikan menjadi catatan. Jadi berbeda-beda tidak masalah, tapi bisa kita fasilitasi dengan diferensiasi konten, proses, bahkan produk sesuai dengan gaya belajar yang mereka punya tadi. Begitu Kak Ruth. Iya, betul sekali ya Pak ya, sangat menarik ya. Jadi memang guru ini harus benar-benar kenal ya Bapak ya, dengan murid-muridnya, gaya belajarnya, betul, kemampuan mereka. Memang guru luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru ini ya kami bangga sekali ya, karena punya kemampuan penilaian yang begitu dalam supaya bisa benar-benar mengenal murid-muridnya. Yeah. Nah, ini ada lanjutan nih Pak dari Guru Bintang. Keren sekali Pak. Mohon dijelaskan bagaimana Bapak dapat menilai secara objektif jika produk yang dihasilkan bervariasi. Kendala selama ini kenapa proyek atau produk itu dibuat seragam agar mudah dalam menilai. Nah, mungkin tips and trik ya dari Bapak ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Kak Ruth, Bapak dan Ibu. Ada satu konsep pengembangan ya, pengembangan aktif perencanaan dan juga proses pembelajaran, yaitu UBD Bapak dan Ibu ya, Understanding by Design begitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi kata kunci ya bagi setiap pembelajaran kita. Pada saat kita bisa menyusun 3 komponen di dalam UBD ini, maka kita akan mampu melakukan proses pembelajaran itu secara objektif. Ya, bagian yang pertama adalah bagaimana kita menentukan kompetensi akhir ya, kompetensi akhir siswa yang akan dicapai, yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran begitu Bapak dan Ibu. Jadi kuncinya itu adalah yang pertama, yang paling penting itu justru kan tujuan pembelajaran yang mencerminkan kompetensi yang akan dicapai. Jadi selalu bergerak dari tujuan akhirnya, mau seperti apa begitu. Nah, kalau itu sudah ditentukan Bapak dan Ibu, baru kita memikirkan, kalau saya punya keinginan, mereka bisa sampai ke sana. Ya, bisa sampai ke level tertentu dengan kompetensi tertentu, maka saya sudah merencanakan bagian yang kedua dari UBD itu, yaitu assessment-nya. Bagaimana saya bisa mengukur dari setiap kemampuan yang akan mereka dapatkan sampai level tertingginya mereka seperti yang saya rencanakan itu, saya memikirkan tentang bagaimana bentuk assessment-nya. Maka mindset tentang assessment ini juga harus betul-betul diperhatikan. Karena yang namanya assessment tidak melulu dengan tes begitu ya. Karena tergantung tadi pencapaian yang ingin dicapai oleh siswa tadi. Kalau aktivitas itu bisa dicapai dalam sebuah proses yang kita harus mengamati, diobservasi baru kemampuannya keluar, ya mau tidak mau proses untuk yang assessment for learning-nya kita harus kuat di sana begitu. Ya, bagaimana mereka berproses, bagaimana mereka melakukan sesuatu sampai pada kompetensinya tercapai, ya selama pembelajaran itu kita lihat begitu. Jadi setelah kita menyusun tujuan dan mampu merumuskan assessment yang sesuai dari setiap tujuan yang kita lakukan, baru kita menentukan bagaimana aktivitas belajarnya untuk mencapai ke sana. Nah, kalau ketiga proses ini betul-betul bisa kita lakukan, kita tidak akan berpikir tentang tadi, dibuat seragam biar mudah. Nah, kecenderungannya kan itu, cari mudahnya. Nah, itu yang harus dirubah, gitu ya. Itu yang harus dirubah. Kalau kita sudah merumuskan tujuan akhirnya jelas seperti ini, maka assessment yang seperti apa yang cocok yang kita lakukan. Nah, itu yang harus kita pikirkan juga. Nah, biasanya kan yang jadi masalah begini Kak Ruth. Assessment-nya itu udah jadi. Tapi kita tidak tahu tujuannya sebenarnya apa, kompetensinya apa. Nah, ini yang masalah begitu. Jadi, betul-betul kita tahu persis tujuan akhirnya apa. Tujuan akhir itu bisa diukur dengan cara apa saja. Jadi bukan dengan cara apa, tapi apa saja gitu ya. Jadi mesti lebih dari satu begitu ya. Nah, terus nanti untuk mencapai ke situ pembelajarannya bagaimana? Kalau ketiga hal itu, konsep UBD tadi dilakukan, tidak akan terjadi yang namanya subjektivitas dalam pembelajaran. Karena assessment itu tidak hanya
melulu tentang proses dan instrumennya, tapi juga rubrik penilaiannya juga jelas. Kalau yang dinilai proses mereka dalam menghasilkan sesuatu, ya pasti rubrik untuk berproses. Rubrik dalam bentuk observasi, mengamati apa yang mereka kerjakan, produknya apa. Kalau kreativitas ya diukur dari unsur-unsur kreativitas. Mulai dari flexibility-nya, fluensinya, ya, novelty-nya. Nah, dari situ. Nah, kalau itu tidak dipahami ya sulit. Pasti semua seragam nantinya. Begitu, Kak Ruth. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Memang asesmen itu hal yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita harus sama-sama belajar dan terus menguasai ya. Jadi tidak ada konsep yang penting gampang. Karena seragam menurut guru-guru kan lebih gampang ya Pak ya. Sementara apakah tujuan kita tercapai atau tidak, dan kita berharap murid-murid berkembang dengan optimal. Iya. Baik, ini mungkin penegasan terakhir dan ini closing juga, pertanyaan terakhir mungkin Bapak bisa menjelaskan karena mungkin ini dari akun Sekolah Kehidupan ya. Di sini mengatakan apakah ada resiko bahwa proyek kreatif hanya menciptakan kesibukan tanpa tujuan yang jelas. Seperti itu, mungkin Bapak bisa kasih penguatan, penegasan seperti itu Pak. Silakan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini yang terjadi ya Bapak dan Ibu ya, karena begini, yang sering terjadi itu karena sekarang kan itu musimnya P5 ya, yang kurikulum merdeka itu kan akhirnya pokoknya semua harus sibuk gitu ya, semua harus melakukan sesuatu begitu ya. Nah ini kadang-kadang cara berpikir kita saja yang akhirnya mempengaruhi apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Jadi bukan karena proyek, bukan karena kita sedang dituntut melakukan sesuatu, sehingga ini menjadi satu hal yang dilakukan, yang penting jalan, maka kita bisa melakukan semua itu dengan baik, bukan sekedar hanya untuk membuat kesibukan bagi anak-anak, atau yang penting, oh sekolahku sudah ikut kurikulum merdeka, P5-nya jalan. Enggak, Bapak dan Ibu. Jadi kembali lagi ke mindset-nya kita. Jadi, apapun sebenarnya yang terjadi tentang kurikulum kita, kalau pemahaman kita tentang bagaimana menciptakan, memfasilitasi proses belajar yang baik bagi peserta didik kita, maka semuanya bukan sesuatu yang karena dikontrol oleh orang lain. Tapi karena kita benar-benar tahu ini yang dibutuhkan oleh murid saya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, saya ngajar sejak 2006. Setiap saya masuk kelas baru, kondisinya seperti tadi. Saya ngajar matematika, saya masuk, saya tanya, tidak pernah lebih dari 5 orang. Ini yang betul-betul terjadi begitu. Tapi karena saya menyadari bahwa ada satu hal beban yang saya harus berikan ke mereka, bukan sekedar tentang materi matematikanya, tetapi ada satu konsep tertentu sebagai penciri dari kampus saya begitu ya, yang mereka harus bisa tentang sesuatu begitu ya. Dan matematika itu hanya salah satu toolnya untuk mengantarkan mereka menjadi pribadi tadi ya, tujuan akhir mereka. Maka saya tetap akan berusaha. Dan kadang 1-2 bulan pertama, saya belum bisa masuk ke materi yang harusnya diberikan. Tapi mengubah konsep mereka, paradigma mereka tentang belajar matematika itu yang saya lakukan akhirnya bisa mengubah mereka. Dan aktivitas proyek yang mereka lakukan, aktivitas-aktivitas kreatif yang mereka lakukan, ternyata lambat laun akhirnya mengubah cara pandang mereka tentang matematika, dan akhirnya pada saat saya masuk ke materinya matematika dengan cara yang berbeda dari cara belajar mereka tadi, dalam kondisi mereka berproyek begitu ya, dan akhirnya betul-betul bukan sekedar hanya karena kesibukan, tetapi mereka berubah cara berpikir mereka. Meskipun semua pasti butuh waktu. Tapi kembali lagi, kalau tujuan kita hanya untuk memenuhi standar tentang apa yang sedang terjadi atau aturan yang sedang terjadi, maka harapan itu sangat kecil. Tapi kalau kita melakukan itu, karena kita tahu bahwa itu yang dibutuhkan oleh murid kita, itu pasti berbeda. Semangat dan spiritnya pasti berbeda. Ini yang saya dapatkan Bapak dan Ibu, saya sudah mengajar puluhan tahun begitu ya, dan saya sudah melakukan itu, bukan karena dituntut untuk ini, bukan. Tapi saya tahu bahwa mereka harus bisa sampai di sini. Maka saya akan melakukan dan merencanakan sesuatu, baik itu dalam baik project seperti yang saya lakukan ini, tapi betul-betul memberi makna bagi mereka, bukan sekedar kesibukan mereka untuk
mengalihkan dalam satu aktivitas yang menjadi tuntutan, tapi memang itu menjadi kebutuhan peserta didik yang sedang kita dampingi atau dipercayakan oleh kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyudi. Ini benar-benar menguatkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat kembali tentang motivasi kita, tentang lebih ke panggilan juga ya Pak ya. Ketika kita melihat memang mereka harus sampai ke sana, karena kita peduli, karena kita tahu itu penting, maka pasti cara pandang kita berbeda seperti itu Bapak Ibu. Baik Pak Wahyudi, kita sudah berakhir sesi kita. Saya dan mungkin rekan-rekan semua ingin mendengar closing statement dari Bapak sebagai pengajar sudah lumayan lama dan juga bisa setelah itu boleh mendoakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Iya, baik Bapak dan Ibu. Kreatif tidaknya peserta didik kita tergantung dari kita. Kalau kitanya kreatif dan kita mampu memfasilitasi mereka untuk melakukan sesuatu yang kreatif, maka harapan kita mereka menjadi pribadi kreatif akan bisa kita wujudkan. Proyek kreatif apa yang kita siapkan tergantung dari tujuan yang akan kita capai. Tujuan itu mencerminkan tentang tanggung jawab kita mengantarkan mereka sampai di mana, itu yang menjadi acuan kita. Sehingga semua hal, semua proyek dalam bentuk aktivitas apapun itu, pada saat kita tahu persis kebutuhan dan capaian yang akan mereka lakukan, maka mereka akan bisa melakukan itu. Dan kreatif itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Tuhan sendiri kepada kita ya, lewat Adam yang waktu itu pada masa-masa penciptaan alam semesta ini begitu ya. Kenapa Tuhan tidak kemudian memberikan mereka aja nama-nama yang sudah ada begitu ya. Tapi Tuhan memberi kesempatan kepada Adam untuk menjadi pribadi yang kreatif. Nah, disitulah sebenarnya saya mengawali bahwa sebenarnya kreatif itu karena ada kesempatan. Kreatif itu karena diberi peluang. Kreatif itu karena ada lingkungan atau ada suasana yang akhirnya membuat seseorang itu bisa menumbuhkan inisiatif sehingga kreativitasnya muncul untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, jika kita ingin peserta didik kita kreatif, maka kita dulu yang harus kreatif. Terima kasih Kak Ruth. Ya, terima kasih Pak. Sangat menguatkan kami semua. Sebagai penutup, Bapak boleh menutup dalam doa, dan setelah itu kita akan menyelesaikan webinar. Silakan Pak. Iya, baik Kak Ruth, Ibu Bapak sekalian, dan juga teman-teman. Kita akan tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah sumber ilmu pengetahuan, Allah sumber cinta kasih yang senantiasa mengasihi kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami punya kesempatan untuk berbagi tentang bagaimana pengajaran dan pembelajaran dengan proyek kreatif ini bisa kami lakukan. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami menuntut peserta didik kami menjadi pribadi yang kreatif, tetapi kami tidak memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberi ruang kepada mereka untuk melakukan sesuatu yang kreatif itu. Untuk itu ya Tuhan, jikalau kami ingin peserta didik kami kreatif, maka kami harus kreatif terlebih dahulu. Karena kreatif itu menular, kreatif itu bisa ditumbuhkan, kreatif itu bisa dikuatkan karena adanya kesempatan untuk melakukan itu. Seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami melalui peristiwa penciptaan alam semesta ini. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan Adam menjadi pribadi yang kreatif, itulah contoh konkret yang bisa kami lakukan. Karena Tuhan tahu bahwa manusia diciptakan menjadi pribadi yang kreatif, maka Tuhan sendiri yang memberi kesempatan kepada Adam untuk menjadi pribadi yang kreatif. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, supaya kami memiliki komitmen yang tinggi di dalam kami mendampingi peserta didik kami, bukan karena tuntutan, bukan karena keadaan, bukan karena itu pekerjaan kami, tetapi kami terpanggil, betul-betul kami punya kerinduan, kami punya beban untuk menghantarkan peserta didik kami menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, dan yang terlebih lagi mereka mampu memaknai dari apa yang mereka dapatkan
sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menghayati setiap hal yang mereka kerjakan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Karena awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Disitulah yang sebenarnya harus kami hantarkan, bagaimana mereka menjadi pribadi yang takut. Karena semua hal jika diawali dengan takut akan Tuhan, termasuk kreativitas, semuanya bisa mereka dapatkan jika kami mampu menghantar mereka sampai ke sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga tentang panitia yang sudah menyiapkan semuanya dengan baik, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Ruth dan juga Terima Ibu kasih Bapak. Pak Wahyudi, Tuhan memberkati pelayanan Bapak di Amin, kampus amin. dan juga di keluarga. Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu lagi di hari Kamis dengan topik yang pasti akan menarik juga seperti malam hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati Kak Ruth dan juga memberkati Ibu Bapak dan juga saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Selamat malam.